Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS Sosiologi, yaitu mengenai globalisasi dan faktor pendorongnya. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah teman-teman, ada yang masih ingat apa sih globalisasi itu? Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Nah, teman-teman, secara singkatnya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan, atau sebuah proses yang mendunia. Nah, selanjutnya, teman-teman akan mengetahui faktor pendorong terjadinya globalisasi. Di sini ada teman-teman yang tahu apa sih faktor terjadinya globalisasi? Faktor terjadinya globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Salah satunya adalah berkembangnya transparansi dan demokrasi dari pemerintahan. Transparansi dan demokrasi pemerintahan terkait dengan keterbukaan informasi pemerintahan terhadap masyarakat. Masyarakat akan menjadi evaluator kinerja dan pelaporan dari kebijakan dan pembangunan pemerintah. Penerapan prinsip demokrasi memang harus berdampingan dengan transparansi. Globalisasi tersebar manakala informasi dari pemerintah selalu terbuka kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintahan. Tidak hanya masyarakat lokal, dunia internasional juga dapat bisa turut terlibat dalam informasi dan kebijakan suatu negara. Selain itu, faktor internal lainnya adalah cara berpikir dan pendidikan masyarakat yang meningkat. Pendidikan dan cara berpikir masyarakat yang mengalami peningkatan menjadi masyarakat kritis terhadap keterbukaan. Sedikit saja ada penutupan informasi atau diskriminasi terhadap satu golongan, maka akan bermunculan beragam tuntutan akan transparansi. Pendidikan selalu mengarah pada kemanusiaan, terbukanya informasi membuat pergerakan akan kemanusiaan semakin tersebar. Selanjutnya yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah kemudahan migrasi. Masa produk globalisasi menyatakan bahwa asal terjadinya globalisasi melalui pelayaran dan perdagangan antar negara, sehingga migrasi jelas menjadi awal mula terjadinya globalisasi. Masuk di zaman modern, berkembangnya teknologi transportasi mempercepat proses migrasi manusia. Penyebaran atau kontak budaya, ideologi, agama, dan yang lainnya tersebar semakin cepat. Asimilasi dan akulturasi terjadi cepat, seperti adanya ajaran agama dari luar wilayah Indonesia yang masuk menjadi agama resmi dan diterima oleh pemerintah. Yang kedua adalah berkembangnya HAM di berbagai belahan dunia. Hak asasi manusia menjadi satu jalan lancarnya globalisasi di berbagai negara. Hak untuk mendapat informasi, berkumpul, dan hidup menjadi satu hak dasar dalam hak asasi manusia. Kini, setiap negara satu persatu mulai membuka diri terhadap kemanusiaan dan mengurangi diskriminasi pada setiap wilayah. Negara yang menutup diri akan menjadi diasingkan dalam pergaulan dunia. Bahkan, terkadang menimbulkan konflik antar negara dengan menutup jalur investasi atau pembatalan perjanjian terhadap satu negara tertentu. Dan terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai negara. Globalisasi tidak akan bisa lepas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya ilmu dan teknologi, manusia dapat melakukan suatu penelitian sekaligus menciptakan fasilitas yang memudahkan kerja dan kreativitas sehari-hari. Kemajuan ilmu dan teknologi menghasilkan alat-alat komunikasi,
dan transformasi yang serba canggih, dapat mempermudah arus informasi dan transportasi secara cepat tanpa mengenal ruang dan waktu. Perkembangan sarana komunikasi yang semakin canggih juga merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong munculnya globalisasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari kita kelompok 5 sosiologi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.